Shalom anak-anak semua. Shalom juga untuk papa mama ataupun Mbak Sus yang hari ini menemani anak-anak beribadah bersama. Bersyukur ya, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghafal ayat hafalan, bahkan mungkin melakukan beberapa aktivitas dan juga tentunya memberikan persembahan yang terbaik. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Lausha mau ingatkan anak-anak untuk duduk dengan sikap yang rapi. Duduk dengan tertib, tidak ada yang sambil bermain, tidak ada yang sambil makan, minum, ganggu koko, cici, ganggu adiknya, ganggu sepupunya. No. Semuanya harus dengan sikap yang tertib, yang manis. Sebab kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita sama-sama berdoa dulu yuk. Hold your hands, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lausha mau tanya, siapa yang tahu Tuhan Yesus itu ada di mana? Oke, good. Ada di hati kita, tapi dia juga ada di sorga. Ada di mana lagi? Ada di sini bersama dengan Lausha. Ada juga di sana bersama dengan anak-anak. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Bukan hanya di tempat, tapi juga ketika kita sedang sedih. Tuhan Yesus ada atau tidak? Ada. Ketika kita sedang senang, tertawa, Tuhan Yesus ada atau tidak? Ada juga. Ketika kita lagi marah, kita lagi bete sama teman kita, Tuhan Yesus ada tidak? Ada. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Yuk, Lausha mau ajak anak-anak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian ini. Yesus besertaku. Kita mau mendaki gunung dan menuruni lembah. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah
karena Tuhan Yesus adalah Tuhannya kita yang selalu beserta dengan kita. Masih dengan tetap bangkit berdiri. Anak-anak ada yang tahu tidak? Hari ini kita mau belajar firman Tuhannya tentang apa ya? Ada yang dikasih tahu Mama Papa? Atau Mbak Sus? Oh, ada yang tahu, ada yang belum. Saya mau kasih tahu untuk yang belum. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang mengampuni sesama kita. Kenapa ya Lausha? Aku harus mengampuni sesamaku. Aku harus mengampuni teman yang jahat sama aku, adik yang jahat sama aku, koko cici yang suka ganggu aku. Kenapa Lausha? Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Dan Tuhan mau kita mengasihi semua orang dengan kasih-Nya Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian yuk yang mengatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Waktu kaunya yang ibadahnya bareng Koko Cici sama Dede ditunjuk. Yang ibadahnya bareng Papa Mama juga ditunjuk ya Papa Mamanya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita harus mengasihi semua orang dengan kasih Tuhan. Sekarang anak-anak boleh duduk. Kita mau belajar satu lagu Mandarin baru. Judul bahasa Inggrisnya adalah We Are the Children of Light. Thank
Selamat pagi adik-adik semua. Wah, senang ya hari ini kita bisa sama-sama ibadah online lagi. Nah, tapi adik-adik pasti bingung ya. Ini siapa ya? Kok nggak pernah kenal Lausenya, nggak pernah lihat wajahnya juga. Apa terlalu lama nggak ke gereja ya? Jadi nggak tahu ada Lause baru. Nah, enggak ya. Jadi kenalin dulu nih nama Lause Cing Cing. Nah, Lause ini adalah anak praktek dari kampus Saat. Nah, Lause melayani di sini selama 2 bulan. Hari ini Lause Cing Cing dan juga adik-adik semua bakal belajar sama-sama satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lause ajak kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami dikasih kesehatan sehingga kami bisa ibadah online lagi hari ini. Tuhan tolong supaya setiap kami bisa mengerti kebenaran dan firman Tuhan yang diajarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau tanya nih. Adik-adik di rumah punya barang kesayangan gak ya? Misalkan mungkin barangnya itu bentuknya HP. Nah, ini Lause hari ini bawa HP ya, bukan sponsor ini. Nah, mungkin HP ini adik-adik sayang banget kemana-mana. Adik-adik bawa buat main game, buat chattingan. Pokoknya gak pernah lepas gitu ya. Atau adik-adik punya mainan kesukaan. Nah, Lause juga di sini bawa mainan ya. Wah, ayo coba keluarin mana mainannya punya adik-adik semua. Atau adik-adik punya alat tulis, punya barang-barang kesayangan lain, buku, pensil, terus kotak makan, misalkan botol minum, apapun itu gitu ya. Ada nggak yang punya barang-barang kesayangan di rumah? Coba apa ya kira-kira barangnya? Nah, adik-adik sekarang bayangin. Kalau mainan ini misalkan yang adik-adik suka banget, atau HP adik-adik yang harganya mahal, jadi adik-adik jarang pinjemin ke teman-teman. Suatu kali dipinjem nih sama Koko, sama Cici, sama adik, atau sama orang lain. Pas dipinjem rusak adik-adik. Waduh, kita udah sayang-sayang barangnya gitu ya. Pas dipinjem sama orang lain ngerusakin lah, ngilangin barangnya. Wah, gimana perasaan kita? Wah, kalau Lause atau adik-adik juga pasti rasanya kesel gitu ya, marah. Ini barang punya aku sayang-sayang kamu rusakin. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang dendam, ada yang simpan kemarahan, simpan kebencian. Bilang, awas ya, nanti barangmu habis ini yang aku ilangin, barangmu yang aku rusakin. Waduh adik-adik, itu sesuatu yang benar gak ya? Wah, adik-adik hari ini kita mau belajar. Ternyata menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, dan gak mau mengampuni orang lain, itu bukan sikap anak Tuhan yang benar. Hari kita mau belajar sama-sama dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Wah, semua ada Alkitabnya ya masing-masing. Kita buka dari Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Nah, kira-kira ceritanya begini adik-adik. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi
ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, tadi kita udah dengar sama-sama ya. Petrus datang ke Tuhan Yesus, nanya gitu. "Tuhan Yesus, kira-kira aku harus ngampuni temanku, saudaraku yang bikin aku marah berapa kali ya?" Tuhan Yesus bilang, 70 kali 7 kali. Waduh, sebentar, tadi ada yang itu nggak? 70 kali 7 kali berapa? 490 ya adik-adik. Nah, kita disuruh mengampuni orang 490 kali. Gimana cara ngitungnya ya? Nah, tapi ternyata yang Tuhan Yesus maksud di sini adalah kita harus mengampuni teman kita, saudara kita yang bikin marah berulang-ulang kali. Nggak peduli seberapa banyaknya, kita harus terus mengampuni dia. Habis itu Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang tadi sudah kita dengar sama-sama. Bahwa ada orang yang berutang sangat banyak gitu ya, jutaan, miliaran. Diampuni sama raja. Giliran dia ketemu sama temennya yang utang cuma berapa ribu doang. Sama dia dimasukin ke penjara. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Seberapapun orang lain itu jahat sama kita, seberapapun orang lain itu bikin kita sakit, bikin kita marah. Tapi kan Lause, kalau kita simpen dendam, simpen marah kan gak ada yang tahu. Gak ada yang peduli juga, yang tahu cuma aku sama Tuhan. Gak apa-apa dong, yang penting kan aku gak bikin orang lain marah, gak bikin orang lain sedih. Wah adik-adik, tahu gak sih? Coba di sini Lause bawa sesuatu. Ada yang tahu ini apa? Gelas ya. Nah sebentar ya, Lause isi gelas ini dengan air. Nah adik-adik bayangkan kalau gelas isi air ini adalah diri kita. Wah, airnya bening ya adik-adik ya. Bisa dilihat ya. Terus, apa sih kejadian yang bikin adik-adik marah misalkan atau kesel? Mungkin ini ya yang kayak tadi Lause bilang, barang kita dipinjam, pas dibalikin dirusak atau dihilangin. Wah kita kesel tuh, wah terus tuh lihat, wah kemudian kita simpen ya kemarahan itu. Lihat ya, airnya udah nggak putih lagi, udah nggak bening lagi. Karena ada dendam, ada marah, ada benci yang kita simpen. Terus apa lagi? Misalnya waktu kita lihat papa mama kok lebih sayang sama dia ya, lebih sayang sama Koko, sama Cici daripada aku. Mereka beliin mainannya, beliin baju buat mereka. Buat aku kok nggak ada. Kita marah, kita diem-diem kesel sama orang tua kita. Kita simpen lagi marah itu ya. Makin coklat, hati kita makin kotor. Terus apa lagi? Atau kita nih sering dimarahin orang tua. Mama ini, papa ini kalau marah, kok nggak selesai-selesai. Udah gitu sukanya kadang mukul. Benci aku sama papa mama. Kita marah lagi sama mereka. Apalagi kakak adik kita kok sukanya iseng, teman-teman kita sukanya ngejekin. Kita marah sama mereka. Kita simpen kemarahan kita. Wah. Kita lihat ya adik-adik ya. Air diri kita yang tadinya ini bening, tadinya bersih. Sekarang kita karena banyak kemarahan, banyak kebencian. Terus akhirnya jadi kotor adik-adik.
jadi penuh dosa. Terus gimana? Terus kenapa dong? Nah, bayangin kita yang kayak gini terus kita mau memberikan kasih kepada orang lain. Waktu dikasih ke orang lain, ternyata kita jadi menyakiti orang lain juga ya. Wah, kemarahan yang tadi kita simpan di dalam diri kita sendiri, ternyata berdampak juga. Omongan kita jadi menyakiti orang lain, perbuatan kita jadi bikin orang lain kesal juga. Wah, ternyata nggak baik ya nyimpan kemarahan itu ya adik-adik. Terus gimana dong ini? Kan udah marah, terus nggak bisa putih lagi, nggak bisa bersih lagi ya kita. Karena itu kita tahu dari Alkitab bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa setiap kita ya adik-adik. Dia datang, dia mengorbankan dirinya untuk mengampuni dosa setiap kita. Wah, kita lihat ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia harus disalib. Dia menderita banyak sekali buat kita. Kita yang tadinya penuh dosa, jadi apa? Wah. Kita lihat apa yang jadi adik-adik. Wah, jadi bersih lagi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang mengampuni kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita nih yang sudah diampuni, sekarang bisa loh untuk mengampuni orang lain. Kita yang tadinya cuma bisa nyimpan marah, kita tadinya cuma bisa nyimpan dendam, nyimpan benci. Sekarang karena Tuhan Yesus ada di hati kita juga bisa mengampuni orang lain. Jadi hari ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus mengampuni orang lain karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita juga, memaafkan kesalahan kita. Kita mau sama-sama ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Udah ketemu Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. 13b ya, langsung bacain. Dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, maka kamu perbuat jugalah demikian. Nah, apa kata Alkitab adik-adik? Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, memaafkan kesalahan kita yang begitu besar, maka kita juga harus memaafkan teman-teman kita mungkin, kakak adik, saudara-saudara, atau mungkin orang tua kita yang membuat kita marah, membuat kita jengkel. Semua karena Tuhan Yesus yang bisa mengampuni kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memaafkan kesalahan kami yang besar. Tolong kami juga punya hati seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni orang-orang yang sudah membuat kami marah, membuat kami sakit. Walaupun susah, tapi kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sampai di sini sekolah minggu kita adik-adik. Dadah! Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Lalu mau ingatkan lagi, persembahan bisa diberikan dengan minta bantuan Papa Mama transfer ke nomor rekening Komisi Anak GKKK Surakarta, ataupun anak-anak bisa simpan dulu di dalam amplop atau di dalam kotak. Lalu nanti bisa titip Papa Mama antar ke gereja, atau nanti bisa dikumpulkan sewaktu ibadah di gereja sudah dibuka. Sambil kita persiapkan persembahan yang terbaik, kita mau nyanyi pujian, Aku bawa, aku berikan persembahanku hanya kepada Tuhan Yesus. Aku
bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Berilah persembahan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita sebagai bentuk ucapan syukur. Aku bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Dan saat ini kami membawa persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur. Kiranya Tuhan menolong orang-orang yang mengelola persembahan ini supaya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini. Tolong kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengampuni sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.